Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Final Proyek Literasi Digital, Bapak Ikhwan Nusafa Sadi dan SPT MSC, juga rekan-rekan kelompok tim Lautentik dari kelompok 2 yang saya banggakan. Presentasi kita kali ini merupakan bagian dari report project yang selama ini kita kerjakan. Sebentar lagi kita akan memasuki ujian akhir semester dan hal ini menjadi, akhir dari proyek literasi digital. Untuk agendanya bisa di-slide. Oke, di sini ada agenda. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada anggota dan peran, yang ketiga ada latar belakang, selanjutnya ada target pasar, terus ada manajemen proyek, performa web dan sosmed, statistik, kendala dan evaluasi, yang terakhir ada rencana tindak lanjut. Baik, selanjutnya ada introduction yang bernama proyek kita bernama Law Authentic atau Lautetik yang berisi tentang proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah final proyek literasi digital. Pengambilan katalog dan autentik dilatar belakangi oleh fenomena hukum yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lautetik bersifat weekly lewat website ataupun sosial media. Program Lautetik pembuatan efek filter lewat aplikasi Instagram dan TikTok berupa Q&A seputar hukum. Lalu ada upload hot news melalui website dan feed Instagram seputar kasus yang sedang trending. Terus yang kedua ada logo dan makna Law Authentic. Yang pertama, warna hitam adalah warna kekuatan. Ini memiliki makna bahwa setiap hal yang diupload memiliki kredibilitas dan kualitas, sehingga kebenaran akan berita tersebut bersifat kuat. Lalu ada warna putih yang menggambarkan cita-cita untuk selalu beritikat baik, penuh kejujuran, dan kesucian. Serta di logo Authentic ada huruf L dan T yang digabung menjadi satu merupakan singkatan dari leadership team yang mengandung harapan bahwasannya kelompok ini adalah kelompok yang dapat bekerja sama dengan kepemimpinan yang baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Konsep desain yang digunakan adalah ekapism, di mana desain ekapism adalah desain yang penuh dengan warna. Gaya dari desain ekapism merupakan tren ilustrasi, tetapi desain ekapism ini juga biasanya dipakai untuk pola latar belakang pada label dan situs web. Nah, di sebelah di layar ini ada tampilan dari desain kami, yaitu dari tampilan TikTok, Instagram, dan juga web. Baik, selanjutnya adalah our team atau kelompok. Yang pertama ada content writer dan creator. Di sini ada Susi Desiana dan Salma. Lalu ada social media manager, ada Nur Parisa dan juga Putri Zirilda. Selanjutnya ada content writer dan creator, ada Siti Nur Hidayah dan Kairani. Selanjutnya ada editor dan desainer. Di sini ada Sulis Nurlaila, Aldi, dan Yosef. Selanjutnya ada tim marketing. Tim marketing ini ada Risma Amelia dan Audrey Salsabila. Lalu ada web administrator, ada Puan Maharani dan juga Maria Kristinza dan Nambar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, di sini ada latar belakang. Latar belakang proyek Law Authentic ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Final Literasi Digital. Yang kedua, sebagai sarana informasi yang edukatif yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Manfaatnya itu kita edukatif, informatif, dan inovatif. Lalu di bawahnya ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan treaty. Yang strength itu berupa kekuatan, kekuatannya kita itu selalu mengikuti tren sosial media. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Weakness adalah kelemahan kita, itu ada di rendahnya peminat untuk literasi, kurang inisiatif atau inovasi untuk konten terbaru. Untuk opportunities sendiri, mudah diakses di berbagai platform seperti WA, IG, TikTok, and WordPress. Yang kedua, fleksibel. Untuk yang treaty atau ancaman, itu yang pertama karena banyaknya, kreator yang sama dengan Law Authentic, jadi kita bersaing dengan kreator lainnya. Yang kedua itu kesulitan untuk menemukan konten yang menarik. Baik, selanjutnya di sini ada target pasar. Target pasar kita itu universal, yaitu umum ya. Jadi ini tuh bisa untuk segala profesi pekerjaan dari kalangan masyarakat hingga pejabat. Metode marketing ini juga menggunakan metode sharing dengan share link ke orang lain. Lalu adanya membentuk komunitas untuk mengenalkan. Lalu yang ketiga melalui DM, Snap WA, Instastory, Swipe Up. Manajemen proyek yang digunakan yang pertama adalah project management tools menggunakan Notion, yang kedua frekuensi meeting 1x1, dan terakhir menggunakan pola pengawasan atau kontrol reminder masing-masing tim. Oke, yang selanjutnya ada performa dari web dan juga sosmed. Yang pertama ini ada dari WordPress. WordPress sendiri dibuat untuk memenuhi juga tugas dari Final Literasi Digital, yang dimana kami yang setiap minggu itu memposting beberapa artikel yang mengulas mengenai berbagai hukum juga, seperti contoh yang ada di layar ini contoh kontennya. Kami ketika kemarin sedang naik-naiknya untuk pembahasan putusan MK, kami itu membuat artikel mengenai apa itu mengenal tentang dissenting opinion dari 3 hakim MK dalam praktek hukum sengketa Pilpres di tahun 2024, dan alhamdulillahnya pada postingan ini naik dengan begitu cepat. Selanjutnya bisa di next slide. Yang selanjutnya itu ada performa juga dari web dan sosmed juga. Jadi di beberapa project kita ada beberapa juga sosial media, diantaranya itu ada TikTok dan juga Instagram. Untuk di Instagram, kita memposting juga untuk Q&A dan lain-lain, seperti dari artikel kita edit juga menggunakan desain, langsung di-share untuk ke Instagram, dan alhamdulillahnya juga Instagram kita sudah memenuhi pasar target. Selanjutnya yang lebih menarik, kita posting juga di TikTok melalui akun media TikTok kita dengan username Law Authentic, dengan menembus FYP yaitu 18.000 penonton, bisa dilihat di layar juga, dan itu menjadi suatu kebanggaan untuk kelompok kita yang bisa menembus dengan target pasar yang sangat keren lah, mantap gitu. Untuk selanjutnya bisa saya serahkan kembali kepada rekan saya. Terima kasih. Dilihat dari statistik Law Authentic sendiri, kami terus berusaha meningkatkan target marketing kami dan target audiens kami dengan di awal pertengahan 2024 ini kami bisa mencapai target berupa kunjungan yang berjumlah ratusan, sehingga setiap minggunya selalu ada penaikan dari followers di Instagram, baik itu di Instagram dan pembaca di WordPress itu sendiri.
Kemudian post yang paling populer dari Lautentik sendiri adalah post yang mengulas tentang masalah KPU dengan Mahkamah Konstitusi kemarin yang mencapai target bacaan mungkin sekitar 90 orang. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam statistik Lautentik sendiri dalam websitenya. Saya akan serahkan kepada teman saya selanjutnya. Iya, di sini ada engagement rate atau ER. Engagement ER ini adalah metrik yang digunakan untuk mengukur interaksi audiens terhadap konten yang kita bagikan di sosial media. Bisa dilihat di sini ada rate dari Instagram dan TikTok. Bisa dilihat juga di PPT, rate Instagram itu 137,94% dengan per post 52 like, sedangkan di TikTok itu ada 74,73% dengan per post itu 340 likes. Di sini itu biasanya kita ngepost seminggu sampai 2 kali. Terus viewers kita juga selalu naik maupun di Instagram, apalagi di TikTok viewersnya tiap minggunya selalu naik sampai 2.000 atau berapa kemarin saya lihat. Selanjutnya saya akan lanjutkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kendala, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Pada kendalanya, kurangnya relasi dan branding, laptop dan jaringan yang tidak mendukung, serta manage waktu yang kurang efektif. Serta kita bingung untuk dalam menentukan tema konten. Adapun solusinya itu membuat report hanya melalui grup, bukan by personal chat, membuat PJ per tim, serta terorganisir. Selanjutnya, adapun rencana tindak lanjut, yaitu kami ingin membuat efek Instagram berupa question and answer mengenai seputar hukum. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Sebelumnya boleh di next slide yang sebelumnya, Ima. Nah, di sini kita ngadain evaluasi juga kemarin waktu rapat mingguan, dan rata-rata evaluasinya karena kurangnya waktu, juga laptop dan jaringan yang tidak mendukung ya. Untuk solusinya udah kita temuin win solution-nya. Jadi untuk kedepannya bisa dipakai buat teman-teman Lau Autentik biar kejadian yang kemarin itu nggak terulang lagi. Untuk yang rencana tidak lanjut, ini kan ada pembuatan efek IG Q&A seputar hukum. Tapi dari rencana tidak lanjut ini kita punya satu konten yang mirip-mirip Q&A, dan itu tuh emang disukain sama viewers kita. Dan alhamdulillahnya kemarin terakhir aku ngecek TikTok itu viewersnya udah mencapai 20.000 yang menyetel gitu. Untuk likes-nya sendiri udah 3.000, dan followers di TikTok kalau nggak salah sekarang sudah menaik menjadi 500 orang. Gitu. Itu sebuah apresiasi penuh dari aku sebagai ketua kelompok. Untuk content creator juga admin sosmed dan web gitu yang udah sama-sama ngebangun proyek ini menjadi semakin dikenal oleh banyak orang. Terima kasih. Untuk editor dan desainer juga terima kasih. Semoga kedepannya kita sampai UAS bisa kita lanjutin. Pun kalau misalnya udah tidak UAS, kalau misalnya kita ingin melanjutkan proyek ini lagi menjadi suatu company bahkan atau corporate nantinya, itu kita bisa gitu. Karena kita udah punya wadahnya di sini. Jadi ini wadah kalian juga buat berkarir sebenarnya. Untuk dari aku sih sebagai ketua kelompok dari kelompok Lau Autentik, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.